bahwa apabila dilaksanakan itu amalan-amalan pada hari Jumat, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kebaikan. Bersedekah hari Jumat, memberi makan orang hari Jumat, berbuat amal kebaikan apapun pada hari Jumat itu, maka akan dilipat gandakan pahalanya, bukan hanya 10 sampai 70 kebaikan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita mengetahui bahwa salah satu nama hari adalah hari Jumat, dan hari Jumat itu merupakan hari yang sangat istimewa dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallah wa huwa a'zam indallah min yaumil adha wa yaumil fitri wa fihi khamsu khilal khalaqallahu fihi adama wa ahbatallahu fihi adama ilal ard wa fihi tawaffallahu adama wa fihi sa'atun la yas'alullaha minhal abdu syai'an illa a'tahu Allah iyyahu ma lam yas'al haraman wa fihi taqumus sa'ah ma min malakin muqarrab wala sama'in wala ardin wala riyah wala jibalin wala bahrin illa wa hunna yushfikna min yaumil jumu'ah." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Sesungguhnya hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, penghulu hari. Hari Jumat adalah penghulu, pemimpin hari-hari yang lainnya, dan hari yang paling agung di sisi Allah. Hari Jumat itu lebih agung di sisi Allah daripada hari kurban, Idul Adha, dan hari fitrah atau Idul Fitri. Pada hari Jumat itu ada 5 keadaan. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Allah menurunkan Adam ke bumi hari Jumat. Dan Allah mewafatkan Adam pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat itu ada sa'ah, ada waktu yang tidak meminta kepada Allah oleh seseorang pada waktu itu akan sesuatu, melainkan Allah beri permintaannya, selama dia tidak minta hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat itu pada hari Jumat itu akan terjadi kiamat. Tidak ada daripada malaikat yang muqarrabin, langit, bumi, angin, gunung dan laut, melainkan mereka semua takut daripada hari Jumat itu, karena hari Jumat itulah hari di mana terjadinya kiamat. Para muhibbin rahimakumullah, sangat banyak keistimewaan atau kemuliaan, keutamaan yang diberikan Allah kepada hari Jumat tersebut. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Man mata lailatal jumu'ah aw yaumal jumu'ah ujira min adzabil qabri wa jaa yaumal qiyamah wa alaihi taba'us syuhada." Akhrajahu Abu Nuaim. Barang siapa di antara kaum muslimin dan muslimat yang mati pada malam Jumat atau siang hari Jumat, maka dia diselamatkan dari azab kubur, dan dia datang pada hari kiamat dan atasnya ada setimpil sebagai syahid, sebagai salah seorang syuhada. Nah, itu salah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada hari Jumat tadi. Dalam hadis yang lain lagi beliau bersabda,
innallaha khalaqal ayyam wa ikhtara minha yaumal jumu'ah wa faddala ummati ala sairil umam wa ja'ala lahum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya Allah menciptakan hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Allah telah memilih daripada hari-hari itu Jumat sebagai hari yang utama. Dan Allah melebihkan umatku atas sekalian umat-umat yang lain. Dan Allah menjadikan bagi umatku itu hari Jumat sebagai hari istimewa mereka. Fakullu amalin ya'maluhul insan yaumal jumu'ah yuktabu lahu bisab'ina hasanah, rawahu Tabarani. Tiap-tiap perbuatan, tiap-tiap amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat itu, maka ditulis sebaginya dengan 70 kebaikan. Nah, fadilatul a'mal, fadilat keutamaan, bahwa apabila dilaksanakan itu amalan-amalan pada hari Jumat, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 70 kebaikan. Bersedekah hari Jumat, memberi makan orang hari Jumat, berbuat amal kebaikan apapun pada hari Jumat itu, maka akan dilipat gandakan pahalanya, bukan hanya 10 sampai 70 kebaikan. Nah, masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan hari Jumat ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, fa'alaika fi hadzal yaum bimulazamatil a'malis salihah wal wadha'ifid diniyah wala taj'al laka syughlan bighairiha illa ayyakuna syughlan daruriyya la budda minhu fa inna hadzal yawma lil akhirah khususa wa kafa bi syughli baqiyatil ayyam bi amri dunya ghubnan wa idha'ah. Ujar beliau, hendaklah engkau pada hari Jumat itu melazimi amal-amal yang saleh dan tugas-tugas keagamaan. Jangan kamu jadikan hari Jumat itu ada kesibukan lain selain daripada urusan agama atau ibadah kepada Allah, kecuali ada kesibukan yang sifatnya darurat. Karena itu hari Jumat dikhususkan untuk akhirat, dan sudah cukup dengan kesibukan hari-hari yang lain dengan urusan dunia, kerugian dan kesia-siaan. Cukup ya Sidin, sudah 6 hari untuk urusan dunia, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka cukup 6 hari, kalau hari Ahad, Minggu mereka perai melaksanakan kegiatan keduniaan. Nah, orang-orang Nasrani hari Minggu itu mereka beribadat. Orang-orang Yahudi mereka punya hari Sabtu. Hari-hari yang lain mereka sibuk urusan dunia, hari Sabtu orang Yahudi khusus beribadat kepada Tuhannya. Nah, begitu pula hendaknya orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslimin muslimat mengkhususkan hari Jumat itu sebagai hari untuk khusus bagi urusan akhiratnya. Wa kana yanbaghi lil mu'min ay yaj'ala jami' ayyamihi wa layalihi mustaghraqatan bil amal li akhiratihi fa idza lam yatayassar dzalik wa awqatu anhu asghalud dunya fala aqalla bi hadzal yaum li umuril akhirah. Tidak, dan adalah sepatutnya bagi orang yang beriman itu menjadikan sekalian hari dan malamnya habis untuk urusan akhirat. Mestinya orang yang beriman itu, ujar Habib Abdullah, hari apapun selain pada Jumat hendaknya dia sibuk dengan urusan amal akhirat.
Nah, apabila tidak bisa demikian, kadakawa tiap hari urusan akhirat aja melulu kadakawa, fala aqalla bihadzal yaum, maka tidak boleh tidak hari Jumat itu barang li umuril akhirah, untuk perkara-perkara akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana surat yang lain, surat Al-Jumu'ah ini pun juga memberikan nasihat, memberikan pepadah kepada kita dalam ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Di antaranya ayat yang ke-9 dan ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru bagi sembahyang daripada hari Jumat, hari Jumat azan, pas'au ila zikrillah, maka segeralah datangi itu sembahyang Jumat. Wadzarul bai'a, dan tinggalkan jual beli dan seumpama jual beli, pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, oleh karena itu menurut para fuqaha ahli fikih, seseorang yang melakukan pekerjaan apapun, baik jual beli atau berkebun atau macam-macam pekerjaan, apabila dilakukan sesudah azan yang kedua hari Jumat, itu hukumnya diharamkan. Apabila orang-orang yang wajib melakukan Jumat, mereka bekerja sesudah azan Jumat yang kedua, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali perempuan-perempuan atau anak-anak yang mereka tidak wajib Jumat. Nah, itu kada jadi masalah. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, apabila selesai sembahyang, tuntungan sembahyang Jumat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari anugerah Allah, cari karunia Allah. Artinya kalau sudah sembahyang Jumat, keluaran daripada masjid, silahkan cari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan anugerah Allah itu? Ibnu Abbas mengatakan, lam yu'maru bi talabi syai'in minad dunya, itu bukan perintah untuk mencari dunia. Jadi selesai di masjid itu bukan disuruh buka toko, bukan disuruh buka itu, buka ini, bukan. Innama huwa, hanya saja dimaksud dengan anugerah Allah itu seperti iyadatul marda, mengilangi orang yang sakit, wa hudurul janaiz, menghadiri orang kematian, wa ziyaratul akhfillahi ta'ala, ziarah kepada keluarga, silaturrahmi, dan Uyair Hasan Basri seperti menuntut ilmu dan amal kebaikan lainnya. Nah, jadi sesudah sembahyang Jumat itu kita disuruh oleh Allah untuk keluar masjid mencari anugerah Allah. Di mana letaknya anugerah Allah? Menuntut ilmu, mengilangi keluarga, mengilangi orang yang sakit, atau amal-amal ibadah yang lainnya. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, niscaya kamu menjadi orang yang beruntung. Para muhibbin rahimakumullah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha bi darajatikum wa khairin lakum min infaqidz zahabi wal warid wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Zikrullah, rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, maukah kalian aku kabarkan satu amalan yang paling baik, amalan yang paling bersih di sisi Tuhan, yang paling meninggikan derajat kamu, yang lebih baik daripada menyumbangkan emas dan perak, dan lebih baik bagi kamu amalan itu bahwa kamu berjihad fisabilillah, kamu bunuh orang kafir dan kamu dibunuh oleh orang kafir. Amalan apa yang lebih baik daripada itu semua? Rasulullah menjawab, zikrullah, yaitu adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wadhkurullaha katsira, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, niscaya kalian beruntung. Apa yang dimaksud dengan mengingat Allah itu? Apakah di muntung kita Allah, 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 atau di mulut kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau di mulut kita subhanallah, subhanallah? Apa yang dimaksud dengan perbanyak menyebut mengingat Allah? Dan mengingat Allah merupakan amalan yang lebih baik dari segala amalan. Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan zikrullah, sehingga lebih baik daripada jihad, lebih baik daripada memberikan emas dan perak dan sebagainya. Beliau mengatakan, man ata Allah faqad zakarallah, wa in aqalla salatahu wa sawmahu wa sani'ahu lil khair, wa man asallah faqad nasiyallah, wa in katsara salatahu wa sawmahu wa sani'ahu lil khair. Zakarahul Qurtubi. Ujar Nabi kita, barang siapa yang taat kepada Allah, menjunjung perintah Allah, faqad zakarallah, itu ngarannya adalah orang yang ingat kepada Allah. Sekalipun dia sedikit sembahyang sunatnya, sedikit puasa sunatnya, sedikit perbuatan kebaikan sosialnya. Orang yang taat kepada Allah ngarannya orang yang mengingat Allah. Wa man asallah faqad nasiyallah, barang siapa yang maksiat kepada Allah, dia dinamakan nasiyallah, lupa kepada Allah. Sekalipun dia banyak sembahyang sunatnya, banyak puasa sunatnya, dan banyak sosialnya. Nah, artinya orang yang banyak taat kepada Allah, itulah yang dimaksud dengan fazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Contohnya, orang yang berdagang dengan jujur, berdagang, berusaha disertai dengan ihsan, walaupun dia kada banyak sembahyang sunat, walaupun dia kada tahajud, walaupun dia kada puasa sunat, itu sudah disebut namanya orang yang ingat kepada Allah. Tapi orang yang berdagang dengan cara tidak jujur, berusaha dengan cara tidak jujur, sekalipun dia banyak sosialnya, banyak tahajudnya, banyak puasa sunatnya, tetap disebut sebagai orang yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pegawai, pejabat yang banyak mengingat Allah itu macam apa? Pegawai pejabat yang melaksanakan tugas sesuai dengan sumpah yang diucapkannya.
Dia laksanakan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Walaupun dia sedikit sembahyang sunat, puasa sunat, dia disebut sebagai orang yang banyak mengingat Allah. Tapi kalau seorang pegawai atau pejabat ini tidak melaksanakan apa yang dia sumpahkan, dia melakukan kezaliman, kesalahan, walaupun dia malam tahajud, walaupun dia banyak zikir kepada Allah, tetap disebut sebagai orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang perempuan yang bisa menjaga kehormatan dirinya, perempuan yang bisa menjaga auratnya, perempuan yang bersuami tambah taat kepada suaminya, walaupun dia sedikit ibadah sunatnya, dia tetap disebut sebagai perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya, perempuan yang kada bisa menjaga kehormatan dirinya, perempuan yang kada bisa menjaga auratnya, atau perempuan yang kadang-kadang durhaka kepada suaminya, walaupun tiap malam tahajud, walaupun tiap-tiap hari puasa sunat, dia tetap dianggap sebagai orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'id bin Jubair berkata, az-zikru ta'atullahi ta'ala. Zikir itu artinya adalah taat kepada Allah. Sambil melihat TV, nang dilihat nih maksiat, tapi tasbih di tangan, Allah 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 Allah. Nah, nang dilihat di TV itu nang membuka aurat. Termasuk mana orang ini? Apakah orang yang ingat kepada Allah atau orang yang melupakan Allah? Jelas masuk orang yang melupakan Allah. Sambil berbuat maksiat, berzikir, bibinian duduk di pelatar, bekakamban kada, begitu tanah handap, tasbih di tangan, bagi salawat, dalail ka di tangan. Itu bukan berbuat kebaikan, bukan mengingat Allah, tapi justru sebaliknya adalah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melupakan Allah. Man asallah faqad nasiyallah. Az-zikru ta'atullahi ta'ala, faman ata Allah faqad zakarah, wa idza lam yuti'hu falaysa bidzakir, wa in kana katsirat tasbih wa tahlil wa qiraatil Quran. Nah, Sa'id bin Jubair berkata, zikir itu intinya adalah taat kepada Allah Ta'ala. Orang yang taat itu berarti zikrullah ngarannya. Kita berusaha jujur, berusaha berakad, dijelaskan keaibannya, kekurangan barangnya, dijelaskan rusaknya. Itu ngarannya apa? Zikrullah, mengingat Allah. Jadi kita menerangkan bahwa barangku ini ada rusak sedikit, nah, supaya kamu tahu. Nah, barangku ini ada cacat sedikit, nah, kita mengucapkan itu sebenarnya adalah zikrullah. Zikrullah. Tapi kalau kita memuji barang dagangan kita, kita menyanjung barang nang hendak kita jual, bahkan kita sembunyikan aib yang ada di dalamnya, walaupun di hati kita ingat kepada Allah, tapi namanya adalah kita orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu adalah taat kepada Allah. Barang siapa taat kepada Allah, faqad zakarah, maka namanya dia adalah mengingat Allah. Wa idza lam yuti'hu, bila mana dia tidak taat kepada Allah, falaisa bidzakir, dia bukan orang yang ingat. Barang siapa yang tidak taat kepada Allah, dia bukan orang yang ingat. Sekalipun dia banyak tasbih, banyak tahlil, dan banyak qiraatil Quran. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sudah banyak kita mendengar tentang keistimewaan hari Jumat. Sudah beberapa kali kita mendengar sabda-sabda Rasulullah
perkataan-perkataan para aulia, perkataan para ulama tentang apa yang mestinya kita lakukan pada hari Jumat itu. Mungkin dahulu-dahulu kita mendengar belum dapat hidayah petunjuk daripada Allah untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mudah-mudahan di kali yang ini kita mendengar tentang keistimewaan hari Jumat itu, kita dapat mengamalkan, dapat mempraktikkan apa semestinya yang kita lakukan yang terbaik pada hari Jumat itu. Para muhibbin rahimakumullah. Selanjutnya sesudah surat Al-Jumu'at ini adalah suratul Munafiqun.